Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita tidak punya anak, sedangkan kita perlu doa anak soleh ketika sudah wafat? Begini ya Bu ya, Bapak ya. Yang dimaksud anak di situ tidak harus anak kandung. Karena anak itu dalam bahasa hadis ada dua. Ada ibnun, anak laki, bintun, anak perempuan. Ada waladun. Kalau waladun itu tidak harus lahir dari rahim ibu. Nah, hadis yang menjelaskan amal jariyah itu bukan ibnun atau bintun, tapi waladun. Coba lihat di akte kelahiran. Itu pakai bin atau binti karena biologis. Ya, Aam Amiruddin bin Nurdin. Ayah saya namanya Nurdin. Aam Amiruddin bin Nurdin. Nah, kenapa bin? Karena saya merupakan bagian darah daging dari bapak saya, Pak Nurdin. Makanya bin, ya. Anak saya, Thalitha Syifa Afia binti Aam Amiruddin. Kenapa? Karena Thalitha itu murni bagian dari darah daging saya, binti. Ya, karena anak perempuan. Jadi yang namanya anak dalam bahasa hadis bisa bintun kalau anak perempuan, ibnun anak laki-laki, dan itu anak biologis. Di situ ada gen kita. Nah, ternyata hadis tentang amal jariyah tidak menggunakan kata bintun, tidak menggunakan kata ibnun. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Bila manusia mati terputus amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah waladun, tuh, bukan ibnun, waladun. Waladun itu apa? Tak harus anak yang lahir dari rahim ibu. Tak harus anak yang di dalamnya ada gen kita. Mendidik anak orang lain itu bisa jadi jariyah. Mendidik anak orang lain itu bisa menjadi jariyah. Dan yang namanya jariyah itu tidak harus anak, ya. Kalau misalnya bapak ibu tidak punya anak, atau sampai sekarang Allah belum membukakan pintu jodoh, bukankah Anda bisa membuka jariyah lewat ilmu? Coba Anda bagi ilmu Anda kepada orang, atau lewat harta. Lewat harta. Ada beberapa jamaah yang cerita sama saya bahwa Ustadz, saya tidak dikaruniai keturunan, saya mau wakaf untuk jariyah saya setelah meninggal. Itu langkah yang betul. Kenapa? Karena wakaf itu, saudara-saudara, amalan orang-orang cerdas. Anda keluarkan wakaf sekarang, sampai tulang, daging, kulit kita jadi tanah, amalnya ngalir terus. Jadi yang menjadi sumber jariyah itu tidak hanya anak, ilmu, harta yang disedekahkan. Itu supaya orang-orang yang tidak dititipi anak, atau yang rezeki jodohnya di akhirat bukan di sini, masih bisa mendapatkan jariyah. Anda coba sebar ilmu, atau apa? Kalau ada rezeki, coba Anda berwakaf. Kan saya sering mengajak, wakaf itu tidak harus gede, semampunya saja. Pak, boleh nggak wakaf 50.000? Boleh atuh. Kalau memang adanya segitu, 100.000, boleh atuh. Saya punya tanah banyak, Pak, saya wakafkan. Itu alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, jangan terpaku, kalau saya nggak punya anak gimana? Masih ada jariyah lain. Jariyah lain apa? Anda didik anak orang lain. Jariyah lain apa? Anda bisa sebar ilmu. Jariyah lain apa? Anda bisa berwakaf. Kan itu pintu-pintu jariyah. Ya, bukan hanya satu. Disitulah maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.